Karena gue masih mikir, oh mungkin dia habis dari kamar mandi atau habis wudhu, jadi tangannya kayak dingin. Cuman ketika tangan dipegang itu kan kayak dicium gitu kan, kayak untuk yang lebih tua dicium, itu tuh gue ngecium bau tanah. Mama tuh tahu kemarin kamu di depannya Mbak Inem tuh lagi ngobrol sama siapa gitu. Kamu lagi ngobrol kan sama itu. Lah iya, kemarin barusan ngobrol sama Mbak Inem. Hah? Kamu yang bener? Orang Mbak Inem udah meninggal 40 hari yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah, di samping gue nih udah ada penulis, wah, yaitu Restu Wiraatmaja. Halo. Gimana kabarnya, Wir? Alhamdulillah baik. Tapi panggilan tuh Restu apa Wira sih? Kalau di Cirebon seringnya banyaknya Restu. Tapi gue biasa manggil ini Wir. Iya. Ya kan karena emang Wira gitu kan, emang Jawir gitu. Jawir tahu gak artinya apa? Jawa wirausaha. Oke, gimana Wir? Kabarnya Wir? Isun baik. Isun sok Cirebon kirik. Oke, ternyata baik nih ya. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah Wir, gitu kan. Nah, jadi mungkin teman-teman semua ngikutin gue dari awal gitu kan, gak dari awal-awal juga sih. Jadi gue kenal Wira itu udah cukup lama ya, Wira, dari terbitan buku yang ke berapa ya? Kelima kalau nggak salah. Kelima apa keempat? Kelima atau keempat gitu kan. Gue udah kenal sama Wira dan ternyata sekarang karyanya udah banyak. Alhamdulillah. Banyak itu kan lebih dari satu. Udah itu kan banyak. Dan ternyata sekarang ada karya yang ketujuh yang namanya Ngunduh Jiwo ini. Ngunduh Jiwo. Wah, ini buku yang paling laris nih, Ngunduh Jiwo. Gue sih penasaran Wir dengan judulnya kan. Wah, gue pengamat ya kan. Kan dilatur dari judul ya. Ngunduh Jiwo. Wah. Apa tuh? Itu Ngunduh Jiwo tuh diambil dari ngunduh kan panen ya. Ambil jiwo itu jiwa. Jadi kayak panen jiwa. Jadi nyeritain tentang satu desa yang ada pagebluk atau musibah bencana, yang mana setiap pengantin yang akan menikah itu pengantin wanitanya meninggal dunia gitu. Oke, jadi untuk teman-teman semua yang pengen tahu nih tentang apa sih isi buku Ngunduh Jiwo ini, silakan order aja kali ya gitu ya, biar tahu isinya. Dan misalkan teman-teman semua ketika udah baca, tenang, nanti akan difilmkan di tahun 2025. Iya, amin, semoga gitu. semoga ya. Bismillah. Ya, bismillah gitu kan. Oke, kalau boleh tahu nih Wir, gue udah lama nggak ketemu nih, ya kan? Iya, nggak ketemu ya? lo nih. Terakhir tuh 2022. 2022, tapi kita sering kontak-kontakan dan sering pap-papan gue. Boleh. Gitu, jadi kan silaturahmi kan nggak harus ketemu terus. Betul, gitu kan. betul. Oke, kalau boleh tahu pada video kali ini nih Wir, lo pengen ceritain kejadian lo saat di mana sih Wir, kalau boleh tahu nih? Sebelumnya Wira mau ngucapin terima kasih juga untuk Bang Umang, untuk tim Sumar Adi Wijaya juga, dan congrats atas 1 juta subscriber. Amin, terima kasih. Ya, itu sebuah pencapaian yang hebat ya Bang ya. Hebat, karena lo jadi saksi juga. Iya. Jadi pada kesempatan kali ini Wira mau ngejelasin tentang atau nyeritain tentang sebuah kejadian setelah pulang dari rantau. Sebenarnya bukan setelah rantau sih, masih ngerantau. Cuman pada momen itu gue lagi pulang ke Cirebon gitu. Tapi saat yang bersamaan
ada orang yang memang dulunya pernah ngerawat pada saat gue masih kecil gitu, pas masih kecil, tapi ternyata orang itu udah meninggal. Orang itu udah meninggal dunia. Dan saat orang yang udah meninggal dunia itu, setelah 40 hari kematiannya dia, gue masih ketemu sama dia. Padahal dia udah meninggal. Padahal dia udah meninggal. Oke, ngerantau kalau boleh tahu di mana? Ada di salah satu daerah di Jawa Tengah. Tahan dulu kali Wir ya, teman-teman semua nih udah kangen banget nih tentang cerita lo nih. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Wir, minum dulu. Sorry, gue manggilnya biasa sama dia tuh Wir, panggilan akrabnya bukan Restu ya. Enak Wir ya? Oke, langsung aja kita sikat. Jadi sebelumnya gue itu pernah ngerantau di salah satu daerah di Jawa Tengah, dan saat ngerantau juga memang udah pengen pulang ke rumah kan. Jadi ada momennya kita kayaknya gue harus pulang dulu nih ke rumah karena pengen ngelihat kabar keluarga gimana dan kondisinya bagaimana. Kita sebenarnya sama keluarga tuh masih kontak-kontakan lewat WA atau masih komunikasi. Tapi untuk hal-hal yang sensitif atau memang hal-hal yang memang nggak bisa diceritakan itu memang keluarga nggak ngasih tahu gitu. Pas itu kejadiannya tahun 2022 kalau nggak salah ya. Itu pulang ke Cirebon, pas pulang ke Cirebon ketemu sama orang tua ya biasa orang balik ngerantau, kita langsung salaman, terus kita nyeritain gitu kan hal-hal apapun yang memang udah terjadi di sana. Entah itu pekerjaan, entah itu keseharian, terus pulang ke sini naik apa, biasa kan hal-hal yang lumrah yang biasa dipertanyakan oleh orang tua. Rumah gue itu bang bersebelahan sama rumah bude gue gitu. Jadi rumah gue ini kamarnya ada 3 dan itu terisi penuh sama anggota keluarga yang lain. Jadi mau nggak mau gue harus pindah ke rumah bude, dan bude waktu itu memperbolehkan kalau misalkan mau tidur di sini nggak apa-apa gitu. Jadi sehabis pulang rantau gue nggak tidur di rumah, tapi gue tidurnya di rumah bude. Nah sehari hari pertama pas gue balik ke situ tuh ya masih biasa aja gitu, kita masih ngobrol-ngobrol biasa, nggak ada yang hal-hal yang mungkin dipertanyakan yang menurutnya aneh atau gimana gitu. Dan gue juga udah janjian sama teman-teman gue untuk kayak kita itu mau main bareng lah, karena udah lama nggak ketemu ya, kita mau main bareng gitu. Nah gue tuh main bareng tuh ke salah satu temen di Cirebon juga. Selesai itu kisaran mainnya itu abis isya, terus baliknya itu agak maleman. Karena gue kan baru dateng ya di tempat itu ya, maksudnya di daerah sekitaran rumah gitu. Jadi gue tuh nggak ngerasain gimana vibes-nya atau keadaan setelah berhari-hari atau berbulan-bulan gue nggak di situ. Itu tuh ngerasain banget ada perbedaan gitu. Ada perbedaannya tuh ketika dateng itu tuh kayak tempat tuh sepi. Biasanya orang misalkan gue balik jam 12 malam itu tuh masih kayak rame, ada banyak orang nongkrong atau banyak yang orang ngegame gitu. Itu bener-bener yang nggak ada sama sekali gitu. Akhirnya gue pulang lah gitu, pulang jam 12-an. Nah kebetulan ada satu rumah yang rumahnya nih gelap gitu. Yang dalam artian gelap tuh mungkin karena memang pemilik rumahnya lagi matiin lampunya atau pencahayaannya, tapi tuh ngerasa pas ngelewatin itu tuh kayak ada orang yang ngeliatin gitu. Ini rumahnya ini nih adalah rumahnya orang yang pernah ngerawat gua dulu waktu kecil. Jadi gua waktu kecil itu pernah dirawat sama dia gitu. Gua sama adik gua itu yang adik gua yang pertama itu pernah dirawat sama dia. Nah pas gua ngelewatin rumah itu, kok ini rumahnya
gelap banget gitu. Terus apa emang udah tidur atau gimana gitu, jadi kayak lampu tuh bener-bener yang gelap. Terus juga suasananya itu kayak bener-bener kita tuh ngerasain kayak naluri manusia itu kan kayak kita ada fase dimana kita merinding kan, kita ngerasa kayak kita ada yang mantau. Di situ kayak ngerasa ada yang mantau, cuman tak ngelihat misalkan di sebelah kiri nggak ada, di sebelah kanan nggak ada, jadi ya udah masuk aja gitu kan. Akhirnya masuk ke rumah Bude, tidur istirahat, ya udah nggak ada kejadian sama sekali. Nah, hari berikutnya karena gue itu balik dari rantau, tapi gue tetap aja ngerjain kerjaan gue kan, gue kayak WFH gitulah. Dan biasanya gue itu ada jadwal nulis tersendiri. Kayak misalkan entah itu dari sore sampai malam gue nulis, dan sisanya setelah nulis itu gue langsung tidur istirahat. Nah, saat gue itu selesai nulis, perkiraan tengah malam itu, gue biasa sering nulis tengah malam, itu gue mau tidur. Dan sebelum tidur gue mau bersih dulu, entah itu mandi, entah itu apa gitu. Nah, pas gue mau mandi, ya udah kita mandi biasa aja gitu. Cuman tuh kayak di kamar mandi tuh kayak ada ventilasi udara gitu kan, kayak cobong gitu. Di situ gue ngeliat kayak ada cewek lagi berdiri. Cuman yang ceweknya ini kayak mungkin gue ngeliatnya orang biasa gitu kan, karena ngeliatan kayak bajunya itu kayak baju biasa aja gitu. Cuman dia kayak ngebelakangin gue gitu. Terus ngeliat, nggak mungkin dong malam-malam gitu ada perempuan. Terus dia itu di area belakang rumah itu yang udah pohon-pohon bambu, pohon-pohon itu, dia tuh lagi berdiri situ. Terus ya udahlah biarin aja gitu. Udah selesai mandi, gue langsung tidur lagi. Ke hari berikutnya, gue tuh mau beli rokok gitu. Itu tuh siang-siang. Terus gue ngelewatin salah satu rumah yang rumahnya itu yang kemarin-kemarin itu kayak serem gitu loh, kayak yang lampunya gelap dan itu tuh rumah orang yang pernah ngasuh gua, sebut aja namanya Mbak Inem ya. Nah, gua tuh ngelewatin rumahnya Mbak Inem, dan secara kebetulan gua tuh ketemu Mbak Inem. Mbak Inem tuh lagi ada di depan gitu loh. Jadi kayak dia tuh gua jalan, dia tuh kayak ngehampirin gua kayak pek gitu, pas-pasan gitu, ngampirin gua. Terus dia langsung bilang kan bahasa Cirebon ya, "Cung, wis balik tah." Kayak, "Nah, udah pulang tah." "Oh iya mbah, wis balik ya, udah pulang." Akhirnya gue salaman. Pas gue salaman, tangan sama tangan kena ya. Kok gue mikir, kok tangannya dingin banget ya? Karena gue masih mikir, mungkin dia abis dari kamar mandi atau abis wudhu, jadi tangannya kayak dingin. Cuman maklumnya orang Cirebon atau mungkin Jawa gitu kan, ketika tangan dipegang itu kan kayak dicium gitu kan, kayak untuk yang lebih tua dicium. Itu tuh gue ngecium bau tanah. Ya, bau tanah, kayak tangan yang bau tanah, itu ngerti gak sih bang? Tangan yang bau tanah. Tapi gue demi Allah nggak mikir kayak ini waktunya kah atau gitu, nggak mikir, cuman kayak positive thinking, udah deh biarin aja, mungkin tangannya orang tua gitu kan, udah mikir. Terus udah selesai, gue ngeliat ke wajahnya dia kan, preferensi dari wajahnya itu seperti apa. Gue face to face, dia itu menyeringai kayak senyum kayak gitu. Terus kok tumben nyeringai, nggak ada salah satu kata yang diucapkan sama dia, nggak ada satupun. Dia cuman senyum ke gua, terus gua lepas tangannya, terus mbah, punten ya, mau ke warung dulu mau beli rokok. Oh ya wis gitu, masih ngobrol seperti biasa. Dia akhirnya jalan ke arah yang mana, ke arah kuburan. Terus pikir gue, mungkin dia mau ke tempat lain, atau mungkin dia mau ke lokasi yang memang udah jadi tempat sering dia kunjungi gitu. Jadi nggak mikir yang aneh-aneh. Cuman pas ngebelakangin, pas dia itu udah jalan, ngebelakangin, dia masih tetap jalan yang seperti kayak orang biasa ngebelakangin gitu. Terus ya udah deh, nggak ada yang aneh-aneh. Beli rokok, selesai, beli es gitu, udah selesai gitu, langsung berangkat lagi masuknya ke tempat Bude lagi. Terus nulis, udah nulis sampai malam. Nah, karena sampai malam udah selesai, itu sepupu tuh dia lagi di bagian belakang. Tiba-tiba pas bagian belakang tuh, gua buka pintu, tak gitu, dia tiba-tiba lari gitu. Lari ke arah kamar. Terus gua mikir, lah kenapa dia lari gitu kan? Terus pas tak-tak-tak, kenapa aja? Terus dia bilang, "Mbu,
ngerungu wong nangis gitu, jadi kayak ngedenger suara orang nangis gitu. Terus mikirnya apa sih, orang nggak ada apa-apa gitu kan. Terus dia bilang ya wis lah, ya udahlah gitu. Saya gua nggak ngebanyak omongan lagi tentang dia, langsung ke kamar mandi. Udah selesai kamar mandi barulah masuk ke kamar lagi kan. Udah selesai mau tidur itu tuh, pas mau tidur ya kayak ngeliat sosmed dulu sebentar sebelum tidur. Nah umumnya kan sebelum tidur kan gue matiin lampu dulu kan. Gue matiin lampu, cekrek, lampu udah mati, itu tuh ngedenger suara nangis yang persis banget yang didengerin sama sepupu gitu. Jadi kayak suara nangisnya tuh kayak lirih gitu, kayak gitu, kayak orang nangis gitu, kayak orang nangis biasa gitu. Terus siapa sih yang nangis gitu kan. Cuman udahlah biarin aja gitu, nggak ada yang aneh-aneh. Selesai kayak gitu ya udah tidur kelar. Sampai saat dimana gue itu nanya ke Bude waktu itu, Bude semalam ngedenger orang nangis nggak? Terus kalau gue enggak ngedenger apa-apa. Terus bilang kok Restu sama sepupu gitu, maksudnya itu ngedenger suara orang nangis. Masa gitu, mungkin anak bayi atau apa yang lagi nangis gitu kan, lagi ada hal-hal lain gitu. Iya seriusan Bude ini ngedenger suara orang nangis. Tapi Bude waktu itu belum ngerasa, belum ada hal-hal aneh gitu kan. Gue balik tuh ke rumah, karena kan rumahnya kayak tetanggaan gitu kan, berdekatan sama Bude gitu. Pas pulang ke rumah, adik tuh langsung nyamperin, bilang, tahu nggak, semalam Teteh mimpi Mbak Inem tuh jadi kuntilanak. Waduh, kok bisa gitu? Iya, Mbak Inem tuh mimpi Mbak Inem jadi kuntilanak, terus dia itu nangis di mana? Itu nangis di depan rumah. Kok bisa gitu kan, tanya gitu kan. Lah mama nyamperin tuh, kenapa teh gitu. Tadi teteh mimpi Mbak Inem gitu, Mbak Inem jadi kuntilanak, dia di depan rumah nangis. Terus karena gua kayak kemarin baru ketemu kan, kok langsung mimpi itu kayak aneh gitu kan. Apaan orang kemarin ngeliat dia ada di depan rumah gitu. Kamu yang bener, orang Mbak Inem udah meninggal 40 hari yang lalu. Gitu. Kaget tuh di situ bang. Lah, nggak mungkin. Maksudnya tuh secara gue pribadi, kok bisa dia udah meninggal 40 hari. Padahal kemarin kita baru ngobrol yang nggak panjang lebar. Cuman kita baru ketemu gitu. Terus mama bilang, mama tuh tahu kemarin kamu di depannya Mbak Inem tuh lagi ngobrol sama siapa gitu. Kamu lagi ngobrol kan sama itu. Lah iya, kemarin barusan ngobrol sama Mbak Inem. Mbak Inem itu udah meninggal 40 hari yang lalu. Jadi ketika gue lagi ngobrol sama Mbak Inem, mama tuh tahu kalau gue tuh lagi ngobrol sendirian. Oh, paham. Iya. Dia tahu. Cuman dia nggak mau langsung bilang gitu kan. Terus dengan kejadian kan gue kayak mikir, lah terus Mbak Inem yang kemarin tuh siapa gitu. Kayak gue mikirnya, oh ya udah deh. Gue harus ngelepasin hal-hal yang kayak gini gitu. Jadi ya mungkin itu bagian dari pengalaman gue gitu kan, pengalaman pribadi untuk kemarin ketemu sama orang yang udah meninggal gitu kan. Padahal udah 40 hari meninggal gitu. Setelah itu gue kayak ngerasa kayak gimana ya, orang yang ketemu sama orang yang udah meninggal terus kayak terngiang-ngiang kan di pikiran, berarti kemarin gue salaman sama orang yang udah meninggal dong. Terus gue cium tangannya dia, bau tanah, ternyata bau tanah kuburan dong. Wah itu tuh udah overthinking tuh di situ, udah mikir-mikir yang aneh-aneh gitu kan. Nah udah deh, gue akhirnya fokus sama kerjaan, sama hal-hal yang lain. Di saat gue lagi fokus kerjaan sama yang lain-lain, itu kan gue lagi ketik kan, tek ngetiknya itu sampai tengah malam gitu, tak. Dan kebetulan pas ngetik tuh kok perasaan hawanya kok nggak enak ya, merinding ya. Karena mungkin merindingnya karena udah tahu kalau kemarin orang yang gue temuin tuh udah meninggal. Dan hawa merinding itu tuh kayak kebawa gitu, vibes-nya tuh kayak kebawa. Dan betul aja pas lagi ngetik, gue lagi kayak berhenti ngetik, terus tiba-tiba ada yang kayak gini. Langsung balik ke belakang, siapa ini? Kok nggak ada gitu kan. Udah bodo amat, langsung ngetik lagi, tak, udah selesai ngetik, berhenti, terus tiba-tiba, lah siapa? Gitu kan, masih yang kedua kalinya. Yang ketiga kalinya pas gue ngetik, tak, ada yang bilang, Cung,
Wah itu gue langsung tutup laptop, terus langsung buka pintu, itu langsung ketok-ketok kamar semua kan. Tak, bukain. Kenapa? Ira tadi ngedenger nggak suara aneh gitu? Suara apa? Bu anak kang undang kita aja, ada yang manggil saya gitu kan. Terus katanya apa sih, ngomong langkah apa aja, nggak ada apa-apa. Nah semenjak itu tuh gue kayak ngerasa kayak trauma gitu, kayak dalam artian dia tuh kayak selalu datang kayak di hal-hal yang bikin gue merinding gitu kan, selalu datang aja. Sampai gue selesai itu, gue coba nggak merinding sama sekali, dan gue buat coba ditidurin, dan ketika gue tidurin, ya gue masih aja kebawa rasa takutnya gitu bang. Yang selanjutnya di hari berikutnya itu ngepas banget malam-malam itu Bude itu lagi baca Al-Quran. Karena ngepasnya pas Bude lagi baca Al-Quran itu lagi ada yang lagi sakit di rumah, jadi dia mau baca Al-Quran malam-malam itu. Pas lagi baca Al-Quran, dia itu ngedenger suara orang nangis, tapi yang ngedenger Bude aja, kalau gue gak ngedenger. Terus selesai baca Al-Quran, dia ngetok pintu. Tuh, ya Bude, kenapa? Ngerungu wong nangis beli, ngedenger suara orang nangis enggak? Terus, hah? Apa sih wong nggak ngedenger apa-apa gitu, nggak ngedenger suara aneh-aneh gitu. Tapi beneran loh, ini suara nangis gitu. Yang kamu kemarin itu bilang sama sama sepupu kamu, itu beneran. Suara orang nangisnya sekarang kedengeran gitu. Kok bisa ya? Ya udah deh, barangkali memang ada sesuatu Bude nanti bilang ke bapak gitu kan. Karena gue kalau misalkan ada sesuatu yang aneh, gue langsung bilang ke bapak gitu kan. Udah selesai, ya udah, gue tidur biasa aja. Nah, pas malam-malam gue mau tidur, gue matiin lampu, tak. Itu kan gue ngelihat posisi pintu, pojokan pintu itu kan gue masih bisa ngeliat nih ya, ada cangkolan atau apa, ada baju-baju gitu. Tapi pas gue mau tidur, matiin HP, di pojokan pintu tuh ada bayangan yang tinggi gitu. Itu warnanya putih gitu. Terus lambat laun tuh gue tuh kayak ngerasa, kok gue nggak bisa gerak sama sekali badannya. Terus ada yang bilang kayak itu, Cung, wis balik tah. Tuh kayak, nah udah pulang tah. Itu gue langsung merinding kan. Ya otomatis gue langsung bilang, wah ini kayaknya gue kena reprep nih, gue kayaknya kena reprep gitu kan. Gue langsung dalam hati bilang, ya Allah, bismillah, biar gue bisa ngelepas dari situ. Akhirnya setelah gue ngelepas dari reprepan itu, gue nggak tidur lagi bang. Gue nggak tidur lagi, dan gue ngelakuin sholat buat ngilangin rasa takut gue. Gue wudhu lah itu, gue wudhu, terus gue tutup pintu, terus gue gelar sajadah. Sajadah pertama di depan, di tengah-tengah itu, tak. Gue mau sholat, pas gue mau sholat itu Allahu Akbar, udah selesai rakaat pertama sholat sunnah itu. Terus pas rakaat kedua itu tiba-tiba ada sesuatu yang kayak ngejongkongin gue dari belakang sampai gue tuh kayak gitu. Kepala gue itu mau tersungkur di itu sajadah. Terus gue langsung bangun kan, langsung kaget kan karena ngerespon gue langsung lihat siapa ini kan. Terus gue langsung tarik sajadah dan gue sholatnya itu mau jokin ke tembok gitu, biar nggak ada yang jorokin gue. Kalau misalkan ada yang jorokin gue, wah ini bener-bener setan kan gitu kan gue. Nah selesai sholat, gue tuh kayak ngerenung gitu, kayak ngerenung sebentar. Siapa ya ini ya? Kayak kok perasaan ngeganggu terus gitu, entah itu mau ada yang mau diomongin kah atau apa kan. Biasanya kan ada yang mau diomongin kan, biasanya kalau ada gangguan-gangguan kayak gitu. Udah selesai, ya udah deh, gue biarin aja deh, gue tidur lagi istirahat. Hari berikutnya gue langsung bilang ke bapak, Pak, perasaan tuh beberapa hari ini dapat gangguan yang aneh gitu. Ada yang manggil-manggil terus, diituin terus gitu. Di mana gitu, di kamar gitu. Ya mungkin kamu baru pulang gitu atau gimana, mungkin ada sesuatu yang masih nempel atau gimana. Cuman bapak waktu itu nggak bilang ngasih tahu siapa-siapanya, udah fokus aja gitu. Ya udah deh, mungkin nanti tak ngajiin kamarnya atau gimana gitu. Udah selesai, gue masuk nih ke kamar gitu kan. Kamar biasa gue selesai ngetik malam-malam, pokoknya kejadian tuh hampir rata-rata malam sih. Malam-malam gue lagi ngetik lagi, selesai ngetik itu tuh pintu kamar kan nggak kekunci, memang nggak kekunci. Cuman kamar, kalau misalkan pintu itu kalau misalkan dibuka dari pokoknya kalau misalkan dibuka tuh pasti ada orang yang mau masuk gitu. Nah pas gue selesai ngetik tak tutup laptop, baru tutup laptop
pintu tuh langsung kebuka. Waduh, kok pintunya kebuka sendiri ya? Terus ya udah deh, mungkin angin gitu kan. Gua keluar. Terus gua ngeliat kok Pak D tumben tidurnya nggak di depan pintu. Biasa di depan pintu atau di mana gitu. Oh, kayaknya dia tidur di kamar. Ya udah, gua mau minum tuh Bang. Itu malam-malam tuh. Jam 1-an kalau nggak salah lupa. Itu pas minum, itu kedengar suara orang nangis. Makin sini kok suaranya makin kenceng ya, kayak gitu kan, kayak suara orang nangis sendiri. Nah kebetulan tuh jendela depan rumah itu bisa ngelihat apa yang ada di depan gitu. Jadi kalau misalkan gua ngelihat di depan ada apa, gua tahu gitu. Pas selesai kok ada cewek lagi berdiri, tapi posisi berdirinya nggak berdiri yang kayak gini, dia berdirinya kayak agak nyerong kayak gini. Jadi pas gua lewat, pas gua ngelihat dia kayak gini, dia juga ngelihat gua kayak gini. Lah, anjay. Itu mukanya Mbak Inem itu persis banget mukanya kayak gitu. Terus gua ngelihat lagi kesini. Wah, ini mah beneran dia yang kemarin kejadian itu ternyata dia gitu. Terus gua langsung buru-buru masuk kamar Bang, itu langsung beribat ya bahasa Cirebon beribat. Beribat ya, langsung lari cepet gitu masuk kamar. Terus gue langsung di pojokan, terus gue ngapain ya biar gue nggak ke-distract sama gangguan ini. Gue langsung setel tuh Bang, itu entah itu Al-Quran atau apa, gue setel. Terus aduh, kok suara nangisnya makin kenceng. Dan tau gak sih Bang, kan suara nangisnya kan dari depan ya. Itu suara nangisnya tuh cuman kehalang tembok doang. Dan ternyata ketika gue lagi senderan, dia tuh lagi nangis di belakang tembok ini. Karena di situ ada gang kecil. Dan dia tuh lagi nangis di sini. Jelas dong berarti. Jelas banget. Gua sampai merinding. Kayaknya gua nggak tidur nih sampai subuh gitu kan. Pas ya udah gua ambil headset atau itu. Pokoknya gua cara yang gua lakukan itu gimana? Cara gua ngilangin distraksi ya. Distraksi rasa takut gua. Gua ambil HP gua, terus ya udah deh gua mau nge-game kan, nonton YouTube. Gua kencengin tuh suara pakai headset gitu kan. Udah kelar, dilalah udah selesai, udah aman. Pokoknya pas subuh kelar, udah mau adzan, ya udah gua langsung keluar pintu, keluar dari kamar, ya udah gue langsung wudu, sholat, selesai, nah baru istirahat di situ. Nah baru tuh pas selesai itu tuh gue tuh kayak ngerasa karena udah keganggu dari jam kerja gue, terus jam tidur gue juga udah keganggu gitu kan. Gue langsung bilang sama bapak itu, Pak tadi tuh semalam ngelihat si Mbak Inem itu dia lagi nangis gitu, terus kenapa kok bisa gitu. Bapak nggak jawab sesuatu gitu. Terus bapak cuma bilang doain, di ngajiin. Oh ya udah, nggak yang kayak bilang apa-apa gitu, nggak ada yang bilang apa-apa. Cuman nggak udahlah, apa yang diomongin bapak kayaknya bener, kayaknya perlu didoain, perlu di ngajiin aja gitu. Setelah itu balik lagi lah ke rumahnya Bude. Pas kamarnya Bude itu lokasinya di situ-situ aja, tapi masih dalam pertanyaan kenapa Mbak Inem ini dia tuh selalu ada di saat tengah malam terus didatengin tuh, dia punya tujuan apa nggak tahu gitu kan. Gue tuh ngilangin rasa takut itu sampai gue mencoba kayak apa yang gue kemarin itu kayaknya gue bagian dari halusinasi. Jadi gue mencoba buat ngilangin kayaknya itu rasa takut gue, kayaknya itu yang kemarin tuh rasa takut yang berlebihan, masih yang nggak bikin gue ngerasa gue ngeliat langsung dia enggak gitu, masih yang denial gitu. Nah sampai suatu hari ketika gue ngerasa gue nggak ada gangguan sama sekali dari dia, gue mesen kayak Shopee Food gitu ya. Itu malam-malam. Bodohnya gue Bang. Apa tuh? Gue ngelewatin rumahnya dia. Gue tuh udah mikirnya waktu itu kayaknya itu udah deh aman lah, udah ya. Karena nggak ada gangguan lagi semenjak itu. Terus pas gue ngelewatin dia, truk, pas ngelewatin, udah satu rumah ngelewatin dia, ekor mata gue itu nangkep bayangan di belakang. Orang lagi duduk kayak gitu. Perlahan kan, gue ngeliat siapa ini di belakang gue. Pas gue ngeliat belakang, aduh kok roman-romannya mirip Mbak Inem ya, kok mirip dia gitu. Nggak lama kemudian dia itu ngeluarin tangisan yang sama kejadian pas beberapa hari kemarin. Dia nangis dan saat itu gue
tenang, gue jalan pelan-pelan, pokoknya jangan ke distrak, pokoknya insya Allah dia tuh nggak ganggu, nggak ada satupun manusia yang kalau kita minta perlindungan dari Tuhan, insya Allah kita nggak diganggukan. Gue jalan tuh pelan-pelan, tapi udah lama kemudian gue lari. Karena gue langsung saking takutnya mungkin karena nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Pas gue selesai, gue lari itu ngambil makanan, gue ngelewatin ke jalan pintas. Mikir gue, dengan lewatin jalan pintas, gue nggak bakal diikutin. Pas gue ngelewatin jalan pintas, kan kalau gerobak bakso itu belakangnya kan ada cerminnya ya, buat kayak spion belakang gitu kan. Itu gue tuh ngeliatin bagian belakang. Bang tahu nggak? Kita berdiri kayak gini, tek. Pas gue nengokin kayak gini, dia di belakang gue berdiri gitu. Jadi gue nengok kayak gini lewat spion kayak kaca bakso kayak gitu. Dia lagi di belakang tapi jaraknya agak jauh. Dia ngikutin gua. Setelah itu gua baru tuh jalan ke arah rumah Bude. Pas ke arah rumah Bude, gua tuh kayak ngerasa banget diikutin kan, karena hawa merindingnya masih ada. Pas gua nutup pintu, trak, udah selesai. Gua ngeliat di jendela, trak. Ternyata si itunya, bayinya itu dia mantau gue dari jalanan, dia ngeliatin gue gitu. Gue aduh kok ini mantau terus, kenapa gitu kan. Ya udah gue biarin aja, gue masuk kamar, terus gue makan selesai, tapi ngerasa kok kenapa ya kok dia selalu ngikutin gue gitu kan. Apalagi gue balik dari rantau, dia ada hal-hal yang nggak enak gitu kan ke arah gue gitu. Setelah itu gue langsung istirahat, tidur, udah selesai. Gue akhirnya karena udah banyak gangguan-gangguan yang aneh, gue langsung bilang nih ke bapak gitu, Pak, ini seriusan gangguannya udah sampai segininya gitu. Ini sebenarnya ada apa gitu. Maksudnya selama gue nggak di sini, selama ngerantau itu kenapa gitu kan. Oh jadi gini bang, jadi ceritanya ini ada flashbacknya gitu. Jadi selama saat gue itu ada di sana, itu Mbak Inem tuh sakit-sakitan. Mungkin nggak ada yang ngerawat atau gimana, kurang paham ya, tapi nggak mengarah ke sana sih. Cuman waktu itu tuh bapak bilang ini kasihan, nggak ada yang mantau atau gimana. Dan karena gue itu dulunya pernah diasuh sama dia ini berharap gue ini bisa iniin dia lah, ngeruat dia, ngejaga dia gitu, bisa ngejaga dia sebaik mana dia pernah ngejaga gue di waktu kecil gitu. Dan saat itu nggak ada orang yang ngejaga dia kan, kasihan gitu. Nah bapak tuh udah ngerasa kasihan juga gitu. Ya udah nanti bapak coba selesain gitu kan, karena kamu juga kasihan udah diganggu terus. Nah ini yang waktu itu bapak langsung nyelesain permasalahannya. Jadi waktu itu gue dibilangin sama bapak, ya udah kamu tidurnya lebih awal aja. Misalkan gue biasanya tidur jam 1, jam 2, gue tidurnya jam 10. Nah di jam 1-nya bapak itu langsung ke depan rumah Bude. Depan rumah Bude, dan ternyata ketika bapak itu di depan rumah Bude, itu Mbak Inem tuh ada. Tapi Mbak Inemnya itu dari agak jauhan dikit dari rumahnya lah. Nah dia itu bilang gitu, Mang, Isun kehatisan. Pak, Mang, saya kedinginan gitu. Isun kehatisan, Isun ngundoane gitu. Dia minta doanya gitu. Bapak bilang kayak gitu. Terus bapak bilang, ya wis, engkau tak doai, tapi aja ganggu anaknya Isun. Nanti saya doakan, tapi jangan ganggu anak saya gitu. Anak saya balik ngerantau, dia di sini jangan diganggu-ganggu, kasihan. Karena dia takutnya nggak betah pulang-pulang lagi. Terus Isun kangen karo restu. Isun kang pernah ngeruat dia kayak pas cilik. Saya pernah ngejaga dia pas kecil, ngejaga, ngupain mangan gitu. Dia pokoknya ngobrol gitu lah, cuman dari agak jauhan gitu. Cuman kasiannya itu dia ngobrolnya, maksudnya secara ngobrolnya itu bukan ngobrol yang kayak gini ya, talk to talk gitu ya, face to face yang kayak. Cuman dia kayak ngobrol itu dari batin ke batin gitu. Dia bilangnya kasihan gitu, saya mau ditemani, saya pengen supaya saya diziarahi, karena setelah dia pulang dia nggak diziarah gitu. Makanya kemarin waktu intinya sih dia kemarin ketemu sama gue itu secara belak-belakan, dia pengen supaya gue itu langsung ziarah, tapi gue momennya nggak tahu kalau dia ini
udah meninggal. Dan saat yang bersamaan gue itu kenapa nggak ziarah, karena gue waktu itu langsung kayak oh ya udah gitu, gue kayak mikirnya nanti gue ziarah gitu. Tapi terlanjur gue dapet kayak gangguan dulu gitu kan. Nah akhirnya selesai itu ya udah kotak dongani maning restu engko tak ning kuburane bareng-bareng ziarah, bareng-bareng dongani gitu kan. Nanti saya sama restu ke tempat kuburan bareng-bareng ziarah, bareng-bareng doain gitu. Ya udah selesai bapak kayak gitu, dia nggak ganggu lagi. Cuman momennya setelah dia balik, maksudnya pas bapak udah selesai kayak gitu, itu bapak langsung bilang ke gua, bilang tuh mauku tadi tuh si Mbah Inem ini dia minta didoain. Jadi seharusnya tuh kamu pulang dari perantauan, kamu langsung ziarah. Cuman karena kamunya nggak tahu kalau dia udah meninggal, jadi ya nggak apa-apa. Ya itu mungkin gangguan yang itu dia pengen supaya kamu bisa ngedoain dia gitu. Karena kamu kan anak yang waktu pas di tahun-tahun itu kamu yang dijaga sama dia, kamu yang dikasih makan sama dia, kamu yang diajak ke sana kemari sama dia. Jadi dia cuma minta doa gitu. Dia nggak ganggu, dia nggak itu, dia cuma minta doa aja. Dan pertanyaan gue, oh ya udah ya, berarti memang dia juga memang pengen didoain gitu. Orang yang sudah meninggal juga selesai dia ini udah mungkin udah beda alam sama kita. Itu mungkin dia mau didoain gitu kan, karena salah satu hal yang nggak terputus itu kan doa ya. Kita amal ibadah itu kan dia ngikut dia, harta dia tinggalkan. Cuman di sini dia ngerasa minta didoain, siapa tahu doanya gue yang sebagai orang yang pernah dirawat sama dia itu bisa menghangatkan dia di kuburan, bisa membuat dia tenang, misalkan dia jadi apa ya, yang tadinya gimana terus ketika gua ngedoain bisa ada inilah kayak hal yang menenangkan gitu. Ya setelah itu gua sama dia ngedoain gitu, ngedoain sama gua sama bapak ngedoain di kuburan gitu. Ya selesai ngedoain kuburannya, gua ngerasa kayak aman-aman aja gitu, nggak ada gangguan sama sekali. Tapi momennya di saat gua ngerasa kok ini kenapa gua yang diteror gitu. Mungkin teror itu adalah bentuk dari dia pengen minta didoain sama gua gitu. Rasa kangen gitu ya? Iya, rasa kangen. Oke, tapi terlepas dari itu semua, ketika lo balik lagi di rantauan nih, dimimpiin kah? Dimimpiin lagi. Itu, tapi dimimpinnya itu berkisar setahun kemudian ya, tahun 2023. Oke. Di situ dimimpinnya tuh, tapi serem sih, maksudnya dimimpinnya tuh, dia kan udah meninggal. Mbak Inem itu? Iya, gue dimimpin lagi sama dia. Dia lagi duduk di kursi goyang, gue datang, terus dia ngawe-ngawe, cung, mene cung. Hah, gue mimpi gitu kan, nggak tahu ya, tiba-tiba badan gue tergerak, terus cung, mene di pangku maning mbah. Dia minta dipangku, dia minta gue di pangkuannya si mbah itu. Iya. Cung mene cung gitu. Terus dia sambil kayak gini gitu. Dia pokoknya selama dalam mimpi itu dia selalu datangnya kayak gitu, kayak cung mene cung tak pangku maning mbah. Biasanya kan dia gue pangku sama dia, dan jujur gue tuh orang yang nakal sebenarnya. Dalam artian nakal tuh apa nih? Nakal kan banyak. Nakal kayak bikin usil dia. Oke. Mungkin karena usilnya dia, gue tuh jadi kayak orang yang satu-satunya orang yang nggak bisa terlupakan dari pikiran dia. Yeah. Gue pernah ngelempar dia pakai batu. Gue nakal banget itu, bader ya. Kayak jadi ceritanya tuh gue pernah ngelempar dia pas malam takbiran, ngepas banget takbiran, orang-orang lagi takbiran ya, lagi gembira-gembira. Gue ngelempar dia pakai batu sampai bilang, "Woi, siapa kan ngelempar isen gue batu?" Terus gue lari, wah dasar anak kayak si Kian kayak gitu. Iya. Tapi setelah itu dia nggak marah, nggak yang ngelapor ke bapak, enggak gitu. Besoknya gue datang ke rumah dia, terus pengen apa? Pengen jeruk Mia, sok mana manjing gitu. Dia masih yang baik, cuman gue doang yang nakal. Nakal, tapi nakal dalam artian masih bocah lah ya. Iya masih bocah, nakal bocah. Kayak usil, iseng gitu ya. Kayak yang nakal usil, terus dia lagi ngepel, gue kotorin, dia lagi nyapu, dia gituin. Terus kayak misalkan
dia kan ada tembok rumahnya, tembok itu gue coret-coretin gitu. Terus Wajar lah. Wah, tapi gak wajar sih. Gue minta maaf juga. Iya, terus Itu- apa kenakalan lo pas kecil tuh? Ya itu ngelempar dia pakai batu, terus gelayutan di apa namanya di rumahnya. Jadi kan rumah dia kayak ada tiangnya gitu kan. Gue gelayutan, terus tuh dia bilang kalau misalkan gue tahu dia apa dia tahu kalau gue lagi gelayutan, dia tuh bilang, anak Kikin aja gelayutan baik kok, tangannya patah gitu, tangannya patah gitu, jangan gelayutan terus gitu. Pokoknya kita kalau misalkan ke rumah Mbak Inem, itu kalau ada maunya aja, kayak misalkan, nginep tayo di rumah Mbak Inem yuk gitu, biar kita dapat mie, biar kita dapat oli panganan gitu, ya wis gitu. Sana kita nginep, dikasih makanan, kita ngebantu-bantu juga. Tapi kalau misalkan kita di momen dimana dia lagi sendirian, kita juga kasihan sih, karena selesai itu semua kan nggak ada yang datang lagi kan ke rumah dia. Paling terakhir kali itu dia tuh orang yang ahli ibadah banget, kayak semisal subuhnya dia selalu tepat waktu, maghribnya, asarnya, duhurnya, pokoknya tepat waktu. Dia orang yang baik, dia orang yang peduli juga sama keluarga kita gitu kan. Kalau misalkan keluarga kita nggak punya makanan, dia yang tiba-tiba bawain bandeng, ikan bandeng atau lauk gitu kan. Terus kalau misalkan gua nggak punya uang, gua diajak sama dia tuh melu yuk di nyekar kayak ke ziarah makamnya dia. Terus gua bersihin makamnya dia gitu, bukan makamnya dia, maksudnya bersihin makam keluarganya dia. Terus pulang-pulang gua langsung nyadong kayak istilah nagih mana nih ya gitu bang ya. mending gue isune wah ki 1.000 bayar gitu. 1.000 aja. Iya, 1.000 kan lumayan waktu itu. Wah iya, kecil. 1.000 tuh. Itu dia selalu yang ngasih buat anak-anak tuh, kayak dia perhatian banget gitu, kayak kasihan lah, dia orang baik, ahli ibadah juga. Dan gue juga ngertiin dia mungkin di akhir-akhir hayatnya dia kesepian, dan kejadian-kejadian yang udah berlalu dia ngedatengin gua salaman sama dia, ternyata dia udah meninggal. Ternyata lo pertanda kecil dimana gue tuh harus ziarah untuk terakhir kalinya, untuk kayak terakhir kalinya gue bisa ke dia gitu. Cuman waktu itu gue nggak dan setelah itu berlalu gue kenapa nggak ziarah, gue kayak masih dirasa kayak ketakutan dalam pikiran gue gitu. Berarti kemarin gue temuin itu bukan manusia dong. Terus gue belum nemuin solusi, gimana solusinya biar itu kelar. Dan akhirnya dengan bapak bisa komunikasi langsung ya mungkin sama korinnya gitu, atau jin yang menyerupai dia gitu kan, dengan penyelesaiannya supaya gue sama bapak bisa ziarah ke tempatnya dia. Oke, minum dulu Wir, silakan. Oke juga ya. Oke, ini jadi si Mbak Inem itu adalah yang ngasuh lo ya. Kalau dalam hubungan keluarga, Mbak Inem tuh siapa? Sebenarnya bukan siapa-siapa bang, kayak dibilang saudara bukan, tapi kita tuh udah kayak ikatan keluarga yang bukan saudara. Kalau bahasa Sunda apa ya? Bibi ya? Panggilnya Bi kan pasti kan? Iya benar. Ya maksudnya kayak tetangga atau gimana, atau misalkan orang-orang yang bukan bagian dari saudara kita. Cuman dia itu ketika kita lagi kesusahan, dia ngebantu. Dan kita juga, kalau misalkan dia kan rumahnya kan gede gitu kan. Kalau misalkan dia minta bantuan ke mama gitu, punten sih apa Rane nyapui umai kita atau ngepel gitu. Atau dia minta temen buat temenin apa gitu, kita yang nemenin gitu. Nah, si Mbak Inem itu punya anak gak dia? Punya. Tapi nggak tinggal di situ? Nggak tinggal di situ, dia tinggal sendirian. Berarti suami juga udah gimana tuh suaminya? Suaminya udah nggak bareng lagi. Oh cerai. Dia tinggal sendiri. Cerai, makanya dia ketika lo masih kecil, karena dia kesepian, Bener. ngurusin lo tuh ya? Iya gitu. Kayak gitu kan? Bener, ngurusin. Oke, lo masih inget gak berapa lama lo diurusin sama dia? Kisaran bukan setahun ya, itu lebih dari 2 tahun lah. 2 tahun tuh bukan waktu yang sebentar loh. Iya, itu kan gue diasuh sama dia kan waktu TK gitu kan. Jadi waktu TK gue diasuh sama dia, makanya dia tuh kangen biar gue itu di pangkunya dia gitu. Cung mene pangku gitu, cung sini. Oh iya, jadi gue teringat sama juga di kampung juga, di nggak saudara tapi pas kecil tuh ngurusin gue. Iya tuh. benar. Karena gitu. tetanggaan aja. Tetanggaan aja. Iya, dan itu gue taunya ketika pas udah gede sih. Ini yang kamu nih. Bukan pas gede, pas lagi YouTuber nih gitu. Biasanya banyak yang ngaku Wir, yang nggak kenal jadi kenal Wir gitu kan. Jadi gue kalau Wira emang Wira bukan Restu ya. Mungkin teman-teman sama familiar dengan Restu gitu kan ya. Nah,
kayak gitu, ini saya yang ngasih kamu loh pas kecil loh gini kan, saya nih yang sering ngasih jajan kamu loh pas kecil loh gitu, biasanya ada tuh kayak gitu. Iya, diungkit ya. Diungkit lagi kan, Kang. masa sih gitu kan, terus kadang-kadang bilang juga siraku Kang umbelen gitu kan, kayak ingusan. Iya diungkit-ungkit sih Kang badek ya. Iya bener badek apa kejebur got lo apalah. iya. Ujung-ujungnya telu ya. Oke. Nah emang pasti semua orang ngalamin di fase itu sih. Dimana ada yang bahasa kalau sekarang kan ngasuh gitu kan. Ngasuh kalau bahasa dulu mungkin ngajak main aja. Gue kesepian nih gitu kan. Dan mungkin rasa kangennya terhadap anaknya, tapi anak udah jauh kan. Kadang anak siapa diajak main tuh ke rumahnya atau seperti kayak anak sendiri gitu kan. Oke, nah terus kemudian mungkin kehadiran Mbak Inem itu ke lo karena rasa kangen kali ya? Mungkin. Iya kan? Tapi sebelum itu Wir, lo sempat dimimpin nggak? Sempat kejadian sebelum lo balik akhir terus cium tangan mungkin mimpi? Kalau dimimpin nggak, cuman kalau firasat ada. Firasatnya tuh kayak contoh kayak firasat kok kenapa ya pengen pulang ke rumah itu doang. Tapi nggak tahu di rumah ada apa. Jadi kan karena di sana lagi ngerantau ya, cuman di momen itu doang pengen pulang gitu. Momen itu doang pengen pulang, kayak 3 bulan di sana kayak pengen pulang Cuman firasatnya ini bukan kayak firasat kayak pulang nemuin seorang, enggak gitu. Cuman firasat kayak pengen pulang nih, kayak harus pulang nih. Kayaknya ada sesuatu hal yang diselesain di rumah dulu biar nanti kesananya tenang gitu. Firasatnya itu doang. Iya sih, pasti ada firasat sih. Keluarganya yang meninggal, entah itu kakek, nenek dan sebagainya. Pasti di waktu-waktu tertentu tuh kita mimpi sosok kakek kita, nenek kita, mungkin teman-teman mohon maaf orang tua gitu kan. Pasti ada maksud tujuan tersendiri, mungkin ya doakan, mungkin dia juga kangen dan sebagainya, ziarah gitu kan. Dan gue juga pernah ngalamin hal itu. Dan dimana sosok almarhum kakek ya kan. Iya bener. Iya gak sih gitu kan. Terus dengan wajah yang kayak marah dalam mimpi gue tuh, apa ya, pertanda apa ya? Oh mungkin Tikokon ziarah gitu kan. Tapi kan karena belum ada waktu ya, doa udah cukup lah gue rasakan gitu kan. Nah terus kemudian nih, kenapa lo cerita ke bokap lo? Bahwasanya kalau ada apa-apa pasti cerita ke bapak. Iya, soalnya kalau sekarang mah mungkin bisa ngehandle ya, nggak maksudnya kayak lebih ke diri sendiri aja. Cuman kalau misalkan dulu tuh kalau ada yang memang di luar dari gue itu, kayak gue lebih takut gue itu cerita ke bapak, karena bapak pasti punya jalan tersendiri gitu. Karena bapak yang ngajarin gue biar kalau misalkan ada apa-apa cerita aja gitu, biar nanti bisa bapak ceritain. Dan dalam urusan kayak gini kan bapak ngerti juga gitu. Jadi gue nggak bisa ngehandle, takutnya ini bagian dari distraksi gue juga, ya gue cerita ke bapak gitu. Karena ya bagaimanapun juga selama gue di rumah, ya bapak atau orang tua itu sebagai tameng gitu. Betul. Oke, nah terus kemudian nih Wir, terakhir ketemu si Mbah Inem tuh kapan Wir? Tahun berapa? Masih ingat gak kira-kira? Sebelum ngerantau itu. Ngerantau itu tahun 2021-an. Iya, sebelum ngerantau. Itu, 2021-an. Nah, ada yang aneh gak ketika lo sebelum akhirnya berangkat kerantau dari mungkin Mbah Inem dan sebagainya gitu? Sebenarnya anehnya itu mungkin bagian firasat atau gimana gitu? Bagian dari umumnya ya. Dia kan seringnya dulunya sholatnya di rumah. Tapi sekarang dia sholatnya ke musola terus. Terus dia itu kalau ngelihat gue itu kayak yang awal-awal kenal tuh kayak dulu tuh kayak entah itu bagian dari dia ini udah mungkin usia ya, jadi dia kayak udah fokus sama dirinya aja gitu. Itu nggak ada hal-hal yang aneh sih, cuman kayak ngerasa ketika dia ini udah waktunya ya, maksudnya dalam artian udah di hari tuanya dia mau fokus ibadah gitu. Tapi dia tuh yang mungkin kitanya udah dewasa ya, udah gede ya, jadi nggak yang diperlakukan kayak dulu lagi gitu. Cuman momennya tuh pas gua balik dari perantauan di itu mungkin dia kangen gitu. Oke, nah menurut lo nih ya, sosok Mbah Inem di mata lo gimana sih? Jauh dong, baik. Dia peduli, dia ahli ibadah juga. Dia juga termasuk orang yang kayak yang sama orang-orang sekitar itu peduli, kayak semisal contoh kecilnya tuh kita nih kadang sehari nggak makan ya, karena mungkin waktu itu lagi ekonomi lagi kurang. Lagi puasa. Iya, maksudnya perekonomian kita lagi kurang baik gitu. Itu dia datang bawain makanan gitu. Kadang dia datang bawain nih
isun we bandeng, isun we sega, sok ayo Makan. masak bareng-bareng gitu. Jadi kayak makan bareng-bareng, masak bareng-bareng gitu. Itu juga sama yang lain juga kayak gitu. Terus dia tuh sebadek-badeknya, senak-nakalnya kita ke itu. Dia nggak pernah yang kayak kan kadang ada orang yang kayak dasar ini engkau gede jadi mungkin kan ada ya kayak nutuk lah bahasanya. Dia nggak, dia dasar anak kikian. Awas bae maning tuh. Padahal sih dia itu cuman ituan aja. Tapi dia itu bener-bener orang yang sabar, orang yang peduli, care juga. Terus sama orang-orang yang lain dia kalau misalkan kita main ke tempatnya dia tuh nggak marah, dia nggak marah sama sekali, dia malah ngerasa seneng. Dia ngerasa seneng. Biasanya kan ada yang ngerasa risih gitu ya. Pasti dong ya kan. Tapi ini malah enggak ya. Oke, terus kemudian kenangan apa yang masih inget sama Mbak Inem? Jadi gini, ada satu kenangan. Apa tuh? Dimana lagi ngajak temen 2 orang. Kita makan mie bareng. Terus salah satu temen tuh ada yang umbelan. Umbelan tuh ingusan. Kita tuh makan mie tuh 1 mangkok bertiga. Dia tuh ketawa terus. Kenapa? Nggak tahu. Pokoknya kita tuh lagi main-mainan, dia ketawa terus. Tiba-tiba ingusnya dia tuh jatuh ke mie terus sama temen-temen tuh diaduk-aduk gitu. Dikolek-kolek gitu. Iya. Dan itu gua nggak makan tapi temen gua dua-duanya makan. Terus kata dia Indomie gorengnya rasa asin ya iya. Ternyata asin itu dari ini ya. Iya. Itu. Oh. tapi emang kayak gitu ya Mbak Inem ya. Iya dia malah nyuruh gua, "Ya wes, gawe maning bae, aja barengin. Soalnya wong loro pun badek gitu." Coba bikin lagi aja, kamu restu bikin lagi 2 orang ini mah badek mau dikasih makanan ini juga nanti pasti dimain-mainin kan gitu. Iya. Tapi ya dia care sama. Oke, berarti emang orangnya peduli, baik, sayang. Ya kan, terus kemudian care, so far so good. Bahasa Inggris ya. Gue dikit-dikit ngerti gak bahasa Inggris nih ya kan? Jangan dong. Inggris ambiar nih gue bahasa Inggris mana. Oke, tapi terlepas dari itu semua emang pasti teman-teman semua ngalamin lah. Di fase yang mungkin kalian kangen dengan orang tua kalian, mohon maaf yang sudah meninggal, atau mungkin keluarga kalian, atau mungkin teman dekat kalian gitu kan. Memang kan mimpi itu kan bunga tidur gitu kan, tapi mungkin dalam kepercayaan tentu mimpi adalah sebuah tanda dan sebagainya gitu kan, merupakan bagian firasat dan sebagainya. Tapi gue ngerasain sendiri tuh mimpi kayak sebagai tanda ada apa ya gitu kan. Terus kemudian misalkan ketika teman-teman Prambon. Tentu bukan Prambanan Express. Primbon Jawa kan gitu ya. Mimpi misalkan kadang gue kepo loh gini Wir. Mungkin karena gue sering dengerin cerita horor ya. Gini. Jadi ada suatu mimpi gue yang nggak masuk akal. Terus gue kepo, gue Google Wir. Arti mimpi ini. Arti mimpi kejatuhan ular contoh. Iya, misalkan arti mimpi kegigit tikus, arti mimpi orang tua meninggal dan sebagainya kan pasti ada tuh. Terus kemudian gue baca apakah ini bertanda buruk sebagainya. Oh, berarti kata di Primbon Jawa itu arti mimpi ini adalah umur panjang dan sebagainya, panjang umur. Iya, ada yang bilang gitu. Gitu ya, gitu kan. Terus kemudian arti mimpi kejadian ini gini. Kadang gue pernah mimpi juga mimpi yang tolol sih. Jadi gue pas itu mimpi gue nih ya, lagi pas mau syutingan, ada narsum nih bawa mobil nih. Pokoknya singkat ceritanya, gue masuk ruangan, ya kan, narsum masuk ruangan, gue bilang. Terus tiba-tiba tuh gue keluar nih, taruh dulu bang, gue bilang kan, gue keluar pokoknya. Nah, pas itu, bang, lo bawa mobil ya? Iya bang, mobil kembali bang, taruh dulu bang, syuting aja dulu bang. Jadi mimpi tuh random. Mimpi tuh kan random kan, kadang ada yang lucu, kadang yang mungkin sedih. Kadang gue juga pernah mimpi ketika bangun tidur nangis. Pernah gak sih lo? Pasti. Mungkin teman-teman juga ngerasain saking mimpi tuh kayak nyata gitu. Kadang mimpinya nggak kelar. Kadang kita berharap merem buat nyambung mimpi. Tapi kan mimpi itu ambillah setinggi langit. Iya sih. Gimana? Beli gajah. Oh, beli gajah. Serius, gue mimpi sampai beli gajah. Serius, sumpah gue ceritain ke anak pokoknya gue kalau mimpi nih jebret langsung tuh
ketika anak datang jebret siang gue mimpi lu nggak kelar dan beginilah mimpi beli gajah, mimpi beli ini. Tapi kadang saking keponya gue karena mungkin genre horor gue coba searching ya. Mimpi beli gajah. Oh, sumpah. Terus artinya apaan? Artinya gue lupa ya, pokoknya ada yang temen ngehe. Enggak. Ada apa namanya rezeki. Oh mungkin rezekinya 1 juta subscriber. Amin. Kan kita yang tahu ya, mungkin suatu kebetulan rentetan sebuah kejadian. Terus ya ini kan udah diatur sama Allah gitu kan. Kita menjalani dan kita optimis gitu kan. Ya mungkin seperti inilah gitu. Tapi terlepas dari itu semua cerita Wira, ya kita doakan semoga Mbak Inem ini diterimalah semua amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Terus kemudian ya mungkin cerita yang masalah Mbak Inem ini cukup di situ. Oh terakhir nih Wir, meninggalnya karena apa sih Wir? Lu lupa. Kayaknya sakit ya. Cuman cara sakitnya gue nggak diceritain itu. Oke. Cuman taunya pas dia udah sakit, ya udah gue nggak mau cari tahu dia meninggalnya kenapa. Karena bagian dari privasi atau apa gitu. Ya itu nggak bisa kita nih juga ya gitu. Oke. Kalau umurnya nih sekitar range berapa sih? 60-an. 60-an tuh udah termasuk udah agak tua gitu ya, 60-an. Bahkan di Al-Quran tuh berapa tuh umurnya tuh? 63 gitu kan. Oke, tapi terlepas dari itu semua, gue pengen spill untuk teman-teman semua nih, terlepas dari ceritanya si Wira yang tadi ya, gue anggap clear gitu kan. Mungkin kalau teman-teman semua mau nanya ya langsung DM si Wira aja gitu. Kadang netizen, "Bang, kok ini masalah ini nggak ditanyain?" Kadang lebih teliti netizen gitu kan daripada gua gitu kan. Nah, ini kan buku karya lo ke-7. Iya. Ngunduh Jiwo, ya kan. Nah, nanti insya Allah akan difilmkan dan nanti akan ditayangkan di tahun 2025 gitu kan, Ngunduh Jiwo. Gue pengen nanya bukan di masalah bukunya sih sebenarnya. Gue pengen nanya di masalah berapa lama lo bikin buku Ngunduh Jiwo ini, prosesnya dari awal dan sebagainya. Ngunduh Jiwa itu pas gua buat itu perkiraan ya setengah tahunan lah ya. Setengah tahunan itu kan karena berpart-part juga. Itu jadi Ngunduh Jiwa yang di Twitter itu beda sama Ngunduh Jiwa yang ada di buku. Karena di Ngunduh Jiwa yang di buku itu ada lanjutannya gitu. Jadi ada lanjutan tersendiri ceritanya gitu. Oke, setengah tahun. Iya. Paling cepat lo bikin buku berapa bulan? Iya, paling cepet tuh 1 bulan sih. Kadang ada yang satu cerita itu 1 tahun sekali harus diupload. Wow. Itu kayak cerita Astana Kala itu kan. Oh, Astana Kala. Iya, Astana Kala itu kan ceritanya itu awalnya cuman biasa-biasa aja dalam artian tulis-tulis biasa. Tapi ternyata ya Astana Kala bagian dari cerita yang seharusnya nggak dituin, harus izin dulu. Terus sama bapak udah diizinin, jadi ya ngambilnya 1 tahun sekali. Oh berarti emang selain butuh konsentrasi, kan buku kan harus kita punya data, riset gitu ya? Iya. Termasuk sebagai kendala nggak di situ? Mungkin perizinan dan sebagainya. Ya gitu. ada izin kita juga nggak seharusnya kayak misalkan cerita-cerita yang kita angkat kan, makanya sekarang kan lebih ngangkatnya ceritanya lebih banyak ke keluarga atau orang-orang terdekat yang ngerasain kan, karena memang dari situ bisa tahu lebih komplit juga kan secara apa namanya yang kita inginkan gitu. Oke, nah gue doakan aja goals gue di tahun 2020. Oh, gue udah bahasa Inggris. Amin. Malah kita nunggu nggak sih? Goals gue tuh buku gua, jadi bukunya kayak kamus. Tebel tuh. Iya, tebel. Buku kamus Jawa Cirebon kali ya. Itu udah beda ranah ya. Nah, gitu. Ya, gue pengen goals gue tuh gitu. Gue pengen bikin buku karena kan menulis itu kan mengabadikan sebuah karya, ya kan? Tepuk tangan dong, ya kan? Dan mengabadikan, ya kan? Buku itu sampai kapanpun apa namanya? Ya jadi buku gitu, enggak? Oke. Bisa jadi film juga, gitu kan? Maksud gue pengen di tahun 2025 gue pengen bikin buku minimal 1 deh. Iya, ini kan bagian dari ini juga kan, apa namanya, pride for country-nya kita juga kan. Iya, nah yang gue masih bingung, mau buku tentang genrenya itu pendakian yang gue alamin, tapi kan genre takutnya ke horor-horor gitu kan. Yang kedua, perjalanan gua, ya kan. Yang ketiga, percintaan. Itu fiksi kamus ya. Kamus ya, jadi gue pengen 3 elemen ini 3 in 1, in book, and your order.
by email. Gitu By loh. DM ya. Iya, jadi maksud gue pengen banget gitu. Karena untuk yang mungkin teman-teman semua udah tahu dulu gue kerja di sebagai pers kan bikin berita-berita kayak gitu kan. Yang tadi menggambarkan suatu kejadian bisa jadi detail gitu kan. Ya gue terbiasa gitu, tapi untuk mengaplikasikannya jadi sebuah karya buku tulis gitu. Bukan buku tulis. Buku karya ya. Buku karya gitu kan. Kayaknya gue sepakat dengan lo tuh harus butuh waktu tertentu untuk bikin sebuah minimal satu paragraf gitu. Iya. Soalnya gue udah bikin satu paragraf. Berapa? Satu halaman. Satu halaman. Berapa Itu 20 kata. Karena gue tuh gede-gede caps lock semua, ukurannya 50-50 gitu kan. Nah, Oke, tapi gue iri boleh lah ya. Tapi dalam sebuah kebaikan. Nih kan, gue iri sama lo, Wir. Yeah. Lo bisa bikin sebuah buku dengan 7 buku kalau tadi lo bilang minimal setengah tahun, lo butuh berapa tahun sampai akhirnya alhamdulillahnya diangkat sebagai sebuah film. Alhamdulillah itu Bukan sebuah prestasi, gue iri. Satu mimpi yang Nah makanya kan mimpi itu semahal mungkin karena mimpi itu kan gratis gitu kan. yang penting jalanin. Yang penting jalanin gitu. Gue sumpah iri. Kalau kan iri dengki kan penyakit hati, tapi iri gue iri kebaikan, ya kan. Gue iri dengan prestasi dia nih. Dia kok bisa ya? Kok gue nggak bisa? Gue harus bisa dong. Yeah. Kan gitu kan, bukan iri dalam senggol-senggolan. Oh, tuh bukan gue banget tuh. Ya bun. Iya bener lagi. Oke, jadi untuk teman-teman semua yang misalkan pengen denger lagi, bukan pengen denger, pengen baca lagi tentang tweet-tweetnya lo nih Wir. Iya. Di mana sih Wir? Ada di Twitter. Iya sih kalau tweet kan Twitter ya. Tapi bikin tulisan lo itu di mana? Ada juga selain itu di Karya Karsa. Tapi untuk sekarang emang lagi jarang upload juga. Oke. Di karena X itu? Iya, karena lagi berfokus sama skenario film juga. Wah, gokil. Gitu. Gue thank you banget lo dalam kesibukan lo menyusun sebuah film lo bisa hadir di sini. Iya. Jadi mau banget bukan sombong ya. Nah, emang sombong. Oh ya udah. Enggak. Gue tahu porsinya. Oh nih lagi sibuk ini, gue tahu sibuk ini. Kadang gue juga kan kalau WA-WA kan 2 hari baru bales, 3 hari 2 bales. Waduh, kan. astagfirullahaladzim. Iya, lo nya bukan gue nya. Kadang gini bang, kalau itu balasnya dalam hati, jadi kira kayak udah kebales, padahal iya belum. Iya sih, bener-bener gitu. Dan itu sering terjadi sama gue juga. Gue bukannya banyak kerjaan tapi emang pelupa. Iya makanya sekarang kan Instagram kan untuk reply-nya kan tak nggak adain karena mama kan sering reply. Oh iya. Sering. Oke. Jadi karena lama gak ketemu jadi ngalor ngidul bahasanya. Obrolannya ngalor ngidul tapi dengan hadir lo sini menebus kekangenan gue nih kata lo dengan delivery lo, dengan cerita lo, dengan kisah lo, dan thank you juga nih udah ngasih buku ke kita. Nanti soalnya semua karya-karya nanti gue pajang di situ. Amin. Walaupun gue bukan dalam keluarga lo tapi kita sedarah. Wah. Wih. Darah kita yang darah merah, bener kan? Ya udah bener. Oke, Bir, sebelum ditutup nih, Bir. Video ini nih, lo punya pesan gak untuk teman-teman semua? Khususnya warga Cirebon ya. Boleh, terserah. Untuk warga Cirebon, kayak teman-teman yang dari Cirebon atau warga Cirebon, kayak minta doanya, minta dukungannya buat entah itu orang Cirebon yang sedang berkarya atau mungkin di daerah lain juga gitu, buat kita memajukan sama-sama nama budaya kita Cirebon gitu kan, sama-sama kita juga saling ngedukung satu sama lain. Betul. Gitu, apalagi banyak banget orang-orang Cirebon yang sekarang sedang mau berprestasi juga, mohon didukung, mohon doanya juga untuk kelancaran nanti ketika film Ngunduh Jiwo di tahun 2025. Gue merinding loh kalau bawa Cirebon tuh. Iya, soalnya ini bener-bener yang kayak first of all banget pengen ngebuktiin kalau bisa loh kayak ngebanggain Cirebon gitu. Kita harus bisa karena gimana pun juga kita lahirnya di Cirebon, kita insya Allah bisa ngebagain wong dewek lah wong Cirebon. Wong dewek, wong reang, wong apa lagi ya? Wong ireng. Ya gue support banget sih. Terlepas dari itu semua ya ini untuk
untuk membawa nama baik Cirebon juga. Bahwasanya banyak loh, ini nggak ngomong Cirebon, banyak loh anak muda ya kan yang sebenarnya dia punya potensi untuk membuat sebuah karya tapi tidak dilirik oleh pemerintah pusat, tidak difasilitasi gitu kan, tidak disupport gitu kan, tidak didukung, tidak di apa lagi tuh buat itu, dijembatani gitu kan, dan malah dipersulit dan sebagainya, masalah perizinan, masalah ini gitu kan. Seharusnya ya dukung gitu kan, minimal cair minimal cair, enggak. Bahkan gue kadang miris juga gitu ketika saat itu ada pertukaran budaya Korea dengan Cirebon gitu kan, bahwasanya orang luar negeri aja sampai segitu respect-nya dengan budaya kita ya gitu. Kita cuma mempertahankan aja budaya kita gitu kan. Jangan sampai seiring berjalan waktu budaya-budaya itu, ini bukan Cirebon tapi seluruh Indonesia gitu kan. Budaya tolong dijaga gitu kan. Bahwasanya budaya ini merupakan budaya yang budaya. Oke. Gue susah kalau situ. Soalnya gue baru pertama kali lagi nih syuting malam nih. Oke, karena udah panjangannya takut teman-teman bosen gitu nanti komentarnya yang aneh-aneh gitu kan. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Restu Wira Atmaja, atau mungkin teman-teman semua sering disapa Restu, tapi gue sering kalau komentar Wira gitu kan, bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua untuk menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya gitu kan, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Wir, thank you Wir. Alhamdulillah. Bungkus.